액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Dewi Anggraini dengan NIM 119. Di sini saya akan membahas tentang teori atom Dalton. Dari penemuan berdasarkan aspek ontologi, epistemologi, aksiologi, dan mengklasifikasikan termasuk kategori sains atau bukan, serta metode apa yang digunakan dalam penemuannya. Yang pertama, penemuan teori atom Dalton berdasarkan aspek ontologi. John Dalton, seorang ilmuwan Inggris, mengembangkan gagasan bahwa materi tersusun dari partikel kecil yang disebut atom. Menurut Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Pemikirannya ini sejalan dengan konsep yang pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno, yaitu Demokritus. Beliau menyatakan bahwa semua benda terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lebih lanjut, yaitu atomos. Dalton lebih lanjut menyatakan bahwa setiap unsur tersusun dari atom-atom yang identik dalam hal ukuran, bentuk, dan massa. Misalnya, semua atom oksigen dalam suatu zat memiliki karakteristik yang sama, tetapi atom oksigen akan berbeda dengan atom hidrogen atau atom karbon. Selain itu, Dalton juga mengungkapkan bahwa atom dapat bergabung dalam perbandingan sederhana untuk membentuk senyawa. Misalnya, air H2O terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen dalam rasio tetap, yaitu 2 atom hidrogen untuk 1 atom oksigen. Dalton juga menegaskan bahwa reaksi kimia tidak mengubah atom itu sendiri, tetapi hanya melibatkan penggabungan, pemisahan, dan penyusunan ulang atom-atom tersebut. Konsep ini mendukung hukum kekekalan massa yang sebelumnya dikemukakan oleh Antoine Lavoisier, yang menyatakan bahwa dalam reaksi kimia jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap sama. Meskipun dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern diketahui bahwa atom ternyata dapat dibagi lagi lebih lanjut menjadi partikel subatom seperti proton, neutron, dan elektron. Konsep dasar yang diajukan oleh Dalton tetap menjadi fondasi penting dalam ilmu kimia dan fisika. Yang kedua, penemuan teori atom Dalton berdasarkan aspek epistemologi. John Dalton mengembangkan teorinya dari hasil eksperimen terhadap sifat gas. Salah satu penelitiannya yang paling berpengaruh adalah pengamatannya terhadap tekanan dan volume gas. Ia menemukan bahwa gas-gas yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda, sehingga ia menyimpulkan bahwa gas terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut atom. Selain itu, Dalton juga mengamati pola pembentukan senyawa kimia. Ia mendasarkan temuannya pada hukum-hukum kimia yang telah ditemukan sebelumnya, seperti hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Geoff Proust. Hukum ini menyatakan bahwa dalam setiap senyawa kimia, unsur-unsur penyusunnya selalu memiliki perbandingan massa yang tetap. Dalam eksperimen ini, Dalton mengembangkan hukum perbandingan berganda yang menyatakan bahwa ketika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa, massa salah satu unsur yang bergabung dengan senyawa tetap dari unsur lainnya akan memiliki perbandingan bilangan bulat sederhana. Misalnya, dalam senyawa karbon monoksida dan karbon dioksida, perbandingan massa oksigen yang berikatan dengan karbon dalam kedua senyawa tersebut adalah 1:2. Sesuai dengan hukum perbandingan berganda yang ditemukan oleh Dalton. Dengan berbagai eksperimen dan analisis ini, Dalton akhirnya menyusun teori atomnya pada tahun 1803, yang kemudian ia publikasikan dalam bukunya yang berjudul A New System of Chemical Philosophy pada tahun 1808.
Yang ketiga, penemuan teori atom Dalton berdasarkan aspek aksiologi. Teori atom Dalton memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kimia dan fisika. Salah satu manfaat utamanya adalah sebagai dasar bagi teori atom yang lebih maju, seperti teori atom Thomson, Rutherford, Bohr, dan teori mekanika kuantum. Teori Dalton membantu menjelaskan hukum-hukum dasar dalam kimia seperti hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum perbandingan berganda. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep atom sangat penting dalam berbagai bidang seperti industri, farmasi, material, dan teknologi. Teori atom juga menjadi dasar bagi perkembangan ilmu kimia modern yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan obat-obatan. Selain itu, konsep atom juga digunakan dalam teknologi nuklir, baik untuk pembangkitan energi dalam reaktor nuklir maupun dalam bidang kedokteran nuklir untuk diagnosis dan terapi penyakit. Berikut adalah contoh penerapan teori atom Dalton dalam pembelajaran IPA, yaitu eksperimen model atom sederhana, di mana guru dapat meminta siswa untuk membuat model atom menggunakan bola-bola kecil yang mewakili atom. Misalnya, siswa dapat menggunakan bola merah untuk atom oksigen dan bola warna putih untuk atom hidrogen, lalu menyusunnya menjadi model atom air. Dengan cara ini, siswa dapat memahami bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan bagaimana atom-atom dapat bergabung membentuk senyawa. Mengklasifikasikan teori atom Dalton. Teori atom Dalton termasuk dalam kategori sains. Mengapa teori atom Dalton termasuk sains? Yang pertama, karena berdasarkan pengamatan dan eksperimen. Dalton mengembangkan teorinya melalui eksperimen nyata, terutama dalam pengamatannya terhadap gas dan reaksi kimia. Ia tidak hanya berespekulasi, tetapi menggunakan data empiris untuk menyusun konsep atom. Yang kedua, dapat diuji dan diverifikasi. Teori Dalton dapat diuji dengan metode ilmiah. Misalnya, hukum perbandingan tetap dan hukum perbandingan berganda dapat dibuktikan dengan eksperimen kimia yang menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu memiliki rasio massa yang tetap. Yang ketiga, bersifat falsifiable, dapat dibantah atau dikembangkan. Salah satu ciri utama sains adalah bahwa suatu teori bisa dibuktikan salah atau direvisi berdasarkan bukti baru. Teori Dalton, meskipun akurat dalam banyak hal, akhirnya dikoreksi dengan penemuan elektron, proton, dan neutron. Namun, konsep dasarnya tetap menjadi fondasi dalam ilmu kimia. Yang keempat, berkembang dengan ilmu pengetahuan. Teori Dalton tidak bersifat dogmatis, ia terus berkembang. Teori atom yang lebih modern seperti model Thomson, Rutherford, dan Bohr muncul karena adanya bukti eksperimen baru yang lebih akurat. Teori atom Dalton ditemukan melalui metode induktif dan metode ilmiah. Dalam kasus Dalton, ia tidak langsung membuat hipotesis tentang atom, tetapi lebih dahulu melakukan serangkaian eksperimen dan pengamatan terhadap gas serta hukum-hukum kimia yang telah ada. Yang pertama, pengamatan sifat gas. Dalton mencatat bagaimana gas-gas yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Yang kedua, hukum perbandingan massa. Ia mengamati bahwa unsur-unsur dalam senyawa selalu memiliki rasio massa tetap. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda. Ia menyimpulkan bahwa jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur yang bergabung dengan massa tetap dari unsur lainnya akan memiliki perbandingan bilangan bulat sederhana. Yang kedua, dengan metode ilmiah. Dalton menggunakan beberapa langkah. Yang pertama, observasi. Dalton mengamati sifat gas, massa zat dalam reaksi kimia, serta pola rasio unsur dalam senyawa. Yang kedua, mengidentifikasi pola dan formulasi hipotesis. Dari observasi, ia menyusun hipotesis bahwa atom adalah partikel kecil yang membentuk materi dan memiliki massa tertentu. Yang ketiga, eksperimen untuk menguji hipotesis. Dalam hal ini, Dalton melakukan eksperimen terhadap gas dan reaksi kimia untuk menguatkan dugaannya.
Yang keempat, analisis dan pembentukan teori. Dari hasil eksperimen yang berulang, ia menyusun teori atomnya yang kemudian dipublikasikan dalam buku A New System of Chemical Philosophy tahun 1808. Verifikasi dan pengembangan lebih lanjut. Teori Dalton kemudian dikaji ulang oleh ilmuwan lain dan meskipun beberapa bagiannya direvisi karena penemuan partikel subatom, konsep dasarnya tetap menjadi landasan kimia modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.